Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 16 Januari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Komisi Pemberantasan Korupsi menelusuri aliran dana hasil korupsi Bupati Penajam Pasir Utara yang diduga sampai ke Agus Harimurti Yudhoyono. Bupati Penajam Pasir Utara terkena operasi tangkap tangan atau OTT oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas pengadaan barang dan jasa yang berhasil mengumpulkan uang dari para pengusaha atau kontraktor lebih dari 1 miliar rupiah. Sekarang perkara korupsi tersebut sedang diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam memeriksa saksi-saksi dan tersangka, ada aliran dana korupsi tersebut mengalir kepada Ketua Umum Partai Demokrat. Selaku Ketua Umumnya adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Diduga karena hubungan kepartaian, karena Bupati Penajam Pasir Utara pengurus penting Partai Demokrat di daerahnya. Bupati Penajam Pasir Utara dan pegawainya sebagai aparat negara bisa dijadikan sebagai tersangka. Tetapi kalau uang korupsinya ada diterima Agus Harimurti Yudhoyono, tidak bisa dijadikan tersangka. Karena Agus Harimurti Yudhoyono bukan pegawai negeri atau aparat negara, dan uang yang diterima tersebut tidak tahu itu uang hasil dari korupsi. Kecuali Agus Harimurti Yudhoyono statusnya sebagai pegawai negeri atau aparat negara menerima uang korupsi dari Bupati Penajam Pasir Utara dapat menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai tersangka. Perbuatan korupsi yang dilakukan Bupati Penajam Pasir Utara merupakan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukumannya 1. Hukuman mati, 2. Hukuman seumur hidup, dan 3. Hukuman badan maksimal 20 tahun. Mengenai berat ringannya hukumannya tergantung putusan hakim yang dikaitkan alasan memberat dan meringankannya. Kalau alasan pemberatnya itu banyak, maka dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Tetapi kalau lebih banyak alasan meringankannya, dia hanya dapat dijatuhkan hukuman badan 20 tahun atau 15 tahun atau 10 tahun. Perbuatan korupsi yang merugikan negara dapat dikenakan hukuman mati yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi dengan 4 syarat. Itu syarat pertama, negara dalam keadaan darurat. Pernyataan keadaan darurat harus dituangkan dalam undang-undang agar semua ikut bertanggung jawab, baik sebagai anggota DPR maupun presiden. Jadi itu salah satu syaratnya. 2. Bencana alam. Bencana alam ini banyak jenisnya, mulai COVID, gunung meletus, dan juga banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya. Salah satu saja dilakukan dapat dikenakan hukuman mati. Mengulangi melakukan perbuatan korupsi. Bisa seorang sudah pernah dihukum dan sudah selesai menjalani hukumannya dan belum lewat 5 tahun dia melakukan perbuatan korupsi lagi, maka dia dapat dikenakan hukuman mati. 4. Resesi keuangan dan resesi ekonomi, di mana resesi keuangan untuk membayar gaji pegawai saja tidak cukup uangnya, dan ekonomi juga tidak ada yang lesu keadaan ekonomi tersebut, tidak yang membelinya. Kalau ada orang melakukan korupsi saat itu dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu saja syaratnya itu dipenuhi,
dapat dikenakan hukuman mati. Karena untuk menerapkan hukuman mati ini ada syaratnya 4. Karena ketentuan dalam korupsi yang dalam merugikan keuangan negara dapat dikenakan hukuman mati sesuai pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan dapat dikenakan hukuman mati. Tetapi untuk menetapkan hukuman mati itu ada 4 syaratnya, yaitu 1 dalam keadaan darurat. Dan keadaan darurat itu harus dituangkan dalam bentuk undang-undang, tidak bisa hanya ditetapkan begitu saja. Kedua, dalam kondisi bencana alam. Bencana alam ini banyak gunung meletus, banjir bandang, tsunami, dan lain sebagainya. Mengulangi perbuatan korupsi. Seseorang sudah pernah dihukum oleh hakim, kemudian sudah selesai menjalani hukumannya, belum lewat 5 tahun, dia melakukan perbuatan korupsi lagi. Baru ada resesi keuangan dan resesi ekonomi. Ini syarat keempat ini. Resesi keuangan, negara sudah keuangannya membayar pegawai pun susah. Dan resesi ekonomi, lesu keadaan ekonomi. Orang melakukan korupsi pada saat itu dapat dikenakan hukuman mati. Salah satu saja dipenuhi dari 4 syarat tersebut dapat dikenakan hukuman mati. Kalau dilihat kondisi sekarang, kondisi pandemi virus corona dapat dikenakan hukuman mati dalam bentuk bencana alam. Karena virus corona itu dikategorikan sebagai bencana alam. Sekian dan terima kasih.